Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan yang sebelumnya udah lama Tarotku upload, sudah cukup lama nggak upload lagi. Sekarang kita akan upload suatu tema, yaitu kita akan lihat sama-sama ya. Oke, jadi judul pembacaan kita kali ini adalah yang membuatnya selalu ingat kamu. Untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira apa sih dari kamu yang membuat dia selalu ingat kamu, bisa ikuti pembacaan ini. Karena belum tentu yang dia ingat itu yang positifnya ya. Bisa aja yang negatif dari kita tapi membuat dia selalu ingat kita. Tapi bisa juga memang yang positif dari kita ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca sama-sama ya. Yang membuatnya selalu ingat kamu. Kita akan baca sama-sama. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia ya. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Yang membuat dia selalu ingat aku. Kembali tanyakan dalam hati ya. Yang membuat dia selalu ingat aku. Sekali lagi tanyakan dalam hati. Yang membuat dia selalu ingat aku. Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan mulai dari 4 buah cerita awal ya. Yang membuat dia selalu ingat kamu. Kita akan punya 4 buah cerita awal. Masing-masing cerita kita akan eksplorasi dengan 2 buah kartu. Oke, kita akan mulai cerita yang pertama untuk kamu dan dia. Kita lihat. Yang berada di hubungan yang hangat dan menyenangkan saat sedang bersama. Tapi begitu kalian nggak bareng ya, dia hilang gitu aja. Saat lagi bareng dekat bener-bener ya menyenangkan. Tapi begitu dia pergi, begitu nggak bareng dia, dihubungin sulit, dikontak susah. Seperti ya udah jauh ya jauh gitu aja. Cerita San, matahari itu saat dekat hangat, tapi begitu udah nggak deket ya hangatnya ini kita nggak bisa kerasa lagi. Ada cerita seperti itu ya. Jadi kalau kamu punya pasangan yang saat lagi bareng bersama sangat menyenangkan, hubungannya hangat, bener-bener dunia kerasa milik berdua. Begitu udah nggak bareng ya dia hilang gitu aja, sepertinya susah banget dihubungi ya. Jadi kalau kamu berada di kondisi yang seperti itu berarti kamu masuk cerita yang pertama. Selanjutnya kita menuju ke cerita yang kedua ya. Ini untuk kamu dan dia yang berada di sebuah kondisi di mana kartu 9 tongkat ini cerita tentang strategi. Ada suatu hal, ada suatu kondisi di mana dia mungkin merasa kalah oleh kamu dan dia mencari cara untuk bisa menang dari kamu. Padahal udah jelas pasangan bukan lawan saingan ya. Tapi dianya nggak pernah mau kalah sama kamu, selalu menyusun strategi untuk gimana caranya bisa menang dari kamu dan ini melelahkan dalam sebuah hubungan. Jika kamu berada di sebuah hubungan yang melelahkan seperti ini, di mana dia selalu punya strategi, punya cara, punya intrik saat bersama dengan kamu, nggak bener-bener kerasa tulusnya, dan kamu masuk di cerita yang kedua ya. Selanjutnya kita masuk ke cerita ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu 9 cup. Ini untuk kamu yang berada di sebuah kondisi di mana kamu punya pasangan yang orangnya pasif. Kalau kamu nggak mulai duluan, dia nggak akan mulai. Kalau nggak kamu yang meminta sesuatu duluan, dia juga nggak akan mulai. Bahkan saat mungkin jalan kalian bareng gitu ya, barang bawaan kamu banyak. Kalau kamu nggak minta tolong ya dia nggak bantu. Atau mungkin saat ya dia pergi keluar kota atau kalian lagi LDR, kalau nggak kamu yang chat duluan, kamu yang tanya kabar duluan, berharap dia mulai duluan itu sulit. Jika kamu berada di kondisi seperti ini, punya pasangan yang benar-benar pasif, kamu masuk di cerita yang ketiga ya.
Selanjutnya kita masuk ke cerita yang keempat. Ini untuk kamu sama dia, di mana dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu. Seperti nggak ada pernah puasnya dia untuk menyenangkan kamu. Di mana dia selalu berusaha mencari cara apa yang bisa dia lakukan untuk kamu. Suatu hubungan yang luar biasa, di mana dia mungkin jika kamu menolak dia dengan cara A, dia akan cari cara B. Kalau cara B belum bisa bikin kamu senang, dia cari cara C. Kalau cara C belum bisa bikin kamu bahagia, dia cari cara D. Dia nggak pernah lelah mencari cara untuk bahagiain kamu. Cerita keempat ya. Kita akan mulai dari cerita yang pertama. Yang membuatnya selalu ingat kamu. Untuk kamu dan dia yang berada di sebuah hubungan yang kalau lagi bareng hangat, tapi kalau udah jauh sebentar ya udah hilang dia ya. Kartu pertama adalah kartu 5 cup. 5 cup ini cerita tentang Mars di Scorpio ya. Ini benernya bukan cerita positif. Mars di Scorpio, emosi yang berkaitan dengan rahasia yang membuat dia ingat kamu adalah saat kamu jengkel, saat kamu marah, saat kamu diemin dia, saat kamu berusaha untuk nggak nyapa dia, saat kamu cuekin dia. Ternyata hal-hal yang membuat dia nggak nyaman itu adalah hal yang membuat dia ingat kamu. Jadi sebenarnya ya dengan kamu bertindak yang mungkin tujuannya untuk buat dia jengkel, tujuannya buat dia marah, atau kamu memang lagi marah dan lagi jengkel sama dia. Tapi ternyata momen itu sangat berkesan buat dia dan membuat dia selalu jadi ingat sama kamu ya. Jadi untuk kamu yang berada di hubungan ini, makin banyak kamu kelihatan sepertinya punya sebuah rahasia, itu makin dia nggak mau jauh dari kamu. Tapi makin kamu berusaha untuk terbuka, jujur apa adanya semuanya ya, ini dia makin sering hilang. Karena ya momen yang membuat dia ternyata untuk berusaha dekat sama kamu terus adalah saat-saat dimana ya kamu diamin dia, kamu cuekin dia, kamu sibuk sepertinya punya rahasia. Nah itu dia, momen-momen seperti itu ya. Selanjutnya kartu kedua adalah kartu King of Pentacle. Ini cerita tentang sisi bahwa bagi dia, sisi nggak mau kalah kamu, sisi ingin menang sendiri kamu, sisi-sisi dimana kamu kerasa ya nggak pernah kalah dari dia. Itu membuat dia selalu ingat kamu. Kalau kamu ngalah sama dia, dia malah nggak ingat sama kamu. Dengan kamu bisa menang dari dia, mengungguli dia untuk banyak hal ini jadi suatu momen yang benar-benar membuat dia malah ingat kamu, pingin sama kamu terus. Ini yang di cerita pertama ya. Kita masuk ke cerita kedua untuk kamu sama dia, di mana dianya benar-benar nggak mau kalah dari kamu, dianya harus menang dari kamu dan ya selalu ada tujuan di balik setiap tindakan dia, di mana tujuan ini adalah untuk mengungguli kamu. Yang membuat dia selalu ingat kamu adalah kartu yang pertama adalah kartu full ya. Full cerita tentang kebebasan. Sisi kamu yang gak bisa dikekang, sisi kamu yang gak bisa dikontrol, sisi kamu yang lepas, yang apa adanya, yang bisa jadi diri kamu sendiri. Hal inilah ternyata yang membuat dia selalu ingat kamu. Melihat kamu yang bebas dan bisa jadi diri kamu sendiri, ini membuat dia benar-benar suatu momen yang untuk mengingat kamu terus. Jadi saat kamu berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk dia, ini malah bukan sesuatu yang berkesan. Tapi dengan kamu bisa jadi diri kamu sendiri yang apa adanya, yang bebas, yang lepas, yang gak terlalu terikat apapun. Nah ini akan sangat berkesan buat dia dan selalu membuat dia untuk ingat kamu ya. Kemudian kartu yang kedua, ini adalah kartu 2 tongkat. Ini cerita tentang keberanian. Kamu yang berani memilih dia daripada yang lain. Kamu yang berani mengambil langkah. Nah ini dia. Keberanian kamu ternyata memang dia kepingin mengungguli kamu, pingin nyaingin kamu, tapi sebenarnya dia kagum tentang keberanian kamu, tentang apa adanya kamu. Nah ini hal-hal seperti ini ternyata yang membuat dia selalu ingat kamu ya. Ini yang berada di cerita yang kedua. Selanjutnya yang berada di cerita yang ketiga, untuk kamu dan dia yang kamu punya hubungan pasif ya dianya. Kartu pertama, ini ada kartu Emperor. Yang membuat dia ingat kamu adalah sisi keberanian kamu, sisi kepemimpinan kamu, sisi kamu yang kadang egois, mau menang sendiri. Nah nih versi dia ya, kamu menang sendiri, kamu egois, ya mendominasi. Nah sisi-sisi ini yang kelihatannya mendominasi dia karena dianya kan pasif. Dengan kamu mendominasi dia, ternyata ini berkesan dan buat dia selalu ingat kamu. Mungkin memang kalau nggak ada kamu ya dia semakin pasif lagi. Dengan adanya kamu, dia merasa ya dia yang bisa ngerti, kamu yang bisa mengerti dia. Biarpun kamu kelihatan dominan nanti jadinya, tapi it's okay buat dia. Kartu pertama. Kartu kedua adalah cerita Queen of Pentacle ya. Sisi kamu yang kadang-kala merasa kesepian. Sisi kamu yang kadang-kala merasa sendirian ya. Gimana nggak ngerasa sendirian? Karena dianya pasif, akhirnya kamu banyak ya feel sendirinya pasti muncul.
Tapi ternyata melihat sisi kamu yang kadang-kala merasa sendirian, kesepian, ini membuat dia selalu ingat kamu. Dia sebenarnya ingin menemani kamu, ingin ada di sisi kamu, ingin bisa aktif, cuma mungkin dia nggak tahu caranya. Ya, di sini kamu memang harus lebih sabar untuk mengarahkan dia ya. Tapi yang pasti melihat kamu saat kamu sendirian, saat kamu ngerasa kesepian, itu dia keinget kamu terus ya. Selanjutnya yang ketiga, cerita di mana kamu punya seseorang yang benar-benar selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kamu, mencari segala cara untuk membahagiakan kamu. Yang membuat dia selalu ingat kamu yang pertama adalah, ini kartu Judgment ya. Hal-hal yang udah kamu lakukan untuk dia, buat dia itu sangat spesial. Kenapa dia berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu? Karena buat dia kamu juga udah sangat banyak memberi yang terbaik untuk dia. Termasuk mungkin berada di sisi dia di saat susah, berada di sisi dia di saat mungkin dia ada problem, gak meninggalkan dia di saat orang lain mungkin ninggalin dia dan cuma ngambil keuntungan dari dia. Tapi kamu selalu ada. Sisi ini membuat dia selalu ingat kamu dan selalu ingin memberi yang terbaik untuk kamu ya. Selanjutnya kartu yang kedua, ini adalah kartu Knight of Pentacle. Momen-momen masa-masa di mana ya kan, kamu dulu banyak berpikir keras untuk melakukan yang terbaik untuk orang yang kamu sayang, mungkin termasuk dia, mungkin keluarga, mungkin teman-teman kamu. Momen di mana kamu berjuang sendirian untuk banyak hal. Ya kadang-kala mungkin kamu sampai lupa sama diri kamu sendiri karena kamu sibuk ngelakuin yang terbaik untuk orang-orang di sekeliling kamu. Momen ini membuat dia juga selalu ingat kamu ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita tentang yang membuatnya selalu ingat kamu. Semoga pembacaan ini bisa membawa hal yang positif untuk para sahabat ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.